Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Sabtu 1 Oktober 2022, Pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, Perawan, Pujangga Gereja, dan Pelindung Misi. Dalam pekan biasa ke-26 tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan para murid mengenai siapa yang paling besar dalam kerajaan Allah berdasar pada pola pikir yang muncul dalam masyarakat Yahudi saat itu. Mereka beranggapan bahwa perjamuan dalam kerajaan Allah diatur berdasarkan kedudukan status sosial masing-masing individu. Tuhan Yesus meluruskan cara pandang ini dengan memerintahkan para murid-Nya menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu tidak mengejar status sosial tertentu dan hanya bersandar pada orang tua mereka. Anak kecil pada umumnya juga menjadi contoh pribadi yang sederhana dan berhati baik. Poin-poin karakteristik anak kecil yang demikianlah yang hendaknya dimiliki oleh setiap murid Tuhan Yesus. Kerajaan Allah adalah anugerah keselamatan yang diberikan Allah bagi manusia secara cuma-cuma. Tidak pantas manusia yang penuh dosa menuntut kedudukan dalam kerajaan Allah. Hanya manusia yang mengakui dan menerima kerajaan Allah sebagai anugerah-lah yang layak diterima sebagai bagian dari kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, penting bagi kita untuk menyambut kehidupan dengan hati yang penuh kasih, iman, dan harapan. Sebab hidup memiliki dinamika dan perubahan yang bisa terjadi di luar rencana kita. Dengan berjiwa terbuka dan semangat pertobatan, perubahan apapun pasti akan memberikan pelajaran yang berarti bagi kita. Keterbukaan dan pertobatan membuat kita tetap optimis dalam menyambut apapun, seperti Santa Teresia yang telah penuh iman kepada Allah di usianya yang belia. Semoga dengan teladan Santa Teresia kecil dapat mendorong kita untuk senantiasa belajar rendah hati di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan Allah. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ajaran-Mu telah membuka mata hati para murid-Mu untuk belajar rendah hati. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar berani bertobat dan menjadi seperti anak kecil di hadapan-Mu, sehingga pantaslah kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga abadi. Sebab Engkaulah Tuhan, Guru kami yang lembut dan rendah hati. Amin.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung karya misi yang hari ini kita peringati. Maria Francoise Therese Martin lahir di Alencon, Prancis pada 2 Januari 1873. Teresia adalah putri bungsu dari keluarga saleh, Louis Martin dan Azélie Guérin. Ayahnya seorang pembuat arloji di kota Alencon. Sepeninggal istrinya, ia bersama anak-anaknya pindah ke Lisieux. Kematian ibunya menimbulkan frustasi besar pada Teresia sebagai putri bungsu. Terpaksa kakaknya, Pauline, menggantikan kedudukan ibunya untuk merawat dan memperhatikan perkembangannya. Teresia sangat dikasihi ayahnya. Ia diberi macam-macam julukan: Teresia kecil, bungsu kecil, dan ratu kecil. Pada tahun 1881 sampai 1885, ia belajar di sekolah suster-suster Benediktin. Ia sangat perasa dan cepat menangis sebab teman-temannya tidak akrab dengannya. Ia semakin menjadi perasa pada waktu kakaknya, Pauline, masuk biara Karmelit di Lisieux pada Oktober 1882. Teresia jatuh sakit karena keberangkatan Pauline itu. Teresia disembuhkan secara ajaib, sementara kakak-kakaknya berlutut di samping tempat tidurnya untuk berdoa bagi kesembuhannya. Patung Bunda Maria yang berada di depannya tiba-tiba tersenyum kepadanya. Penyakit itu hilang seketika meskipun sifat perasa masih tetap ada. Sifat itu baru mulai hilang karena nasihat ayahnya ketika mereka menghadiri upacara malam Natal pada tahun 1886. Sejak itu, ia mulai semakin sadar akan keburukan sifatnya yang manja dan lekas tersinggung itu. Ia menyadari bahwa ia sudah mulai remaja, dan lebih dari itu, bahwa sifat kekanak-kanakan itu tidak cocok bagi seorang wanita yang bercita-cita menjadi suster. Saat kesadaran ini, kemudian dalam autobiografinya, disebutnya sebagai saat berahmat yang mengawali kehidupannya yang baru. Katanya dalam buku itu, Yesuslah yang mengubah diriku. Sejak itu, ia mulai menyadari bahwa dirinya dipenuhi karunia Roh Kudus. Ia menyadari pula bahwa dia harus mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kerinduannya untuk bersatu dengan kanak-kanak Yesus sangatlah besar. Dan karena itu, di kemudian hari, setelah ia digelari kudus, ia dinamai Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Teresia dari Lisieux. Kepada Yesus ia berjanji tidak akan pernah segan melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan darinya. Kerinduannya itu terungkap dalam salah satu doanya berikut ini. Yesus, tentu Engkau senang mempunyai mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggap saja saya ini mainanmu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepak kian kemari, silahkan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tetapi kalau hendak kau tusuk bulamu, oh Yesus, tentu itu sakit sekali, namun terjadilah kehendakmu. Inilah doa Teresia Martin kepada kanak-kanak Yesus yang sangat dirindukannya. Tetapi belum bisa dia disambut dalam Ekaristi karena umurnya baru 7 tahun. Orang tua Teresia baik sekali terhadap dia dan saudara-saudaranya yang lain. Mereka semua, ada 5 orang, menjadi suster. Betapa bahagia hati Teresia ketika pada umur 12 tahun boleh menyambut tubuh Yesus untuk pertama kalinya. Di hadapan sebuah salib ia berjanji, Yesus, di kayu salib yang haus, saya akan memberikan air kepadamu.
Saya bersedia menderita sedapat mungkin agar banyak orang berdosa bertobat. Pendosa pertama yang bertobat berkat doa Teresia ialah seorang penjahat kakap yang dijatuhi hukuman mati tanpa menyesal. Namun, akhirnya ia bertobat juga di hadapan sebuah salib sesaat sebelum menjalani hukuman. Kerinduan Teresia yang begitu besar pada Yesus mendesak dia untuk menjalani kehidupannya, khususnya sebagai seorang biarawati, mengikuti teladan 4 orang saudaranya yang sudah lebih dahulu menjadi suster. Akan tetapi, ia belum bisa diterima karena umurnya baru 14 tahun. Ia tidak putus asa. Ia berziarah ke Roma bersama orang tuanya. Dalam audiensi umum dengan Bapa Suci, ia dengan berani meminta izin khusus dari Bapa Suci untuk menjadi suster. Permintaannya itu dikabulkan dan dia boleh masuk biara pada umur 15 tahun. Ia diterima dalam biara suster-suster Karmelit di Lisieux, Prancis. Kedua kakaknya sudah lebih dahulu di biara itu. 9 tahun lamanya ia hidup sebagai suster biasa. Sebagaimana suster muda lainnya, ia melaksanakan tugas dan doa harian, harus mengatasi perasaan tersinggung, marah, rasa iri hati, dan memerangi kebosanan, serta bermacam ragam godaan lahir maupun batin. Untuk mencapai kesempurnaan hidup, ia memilih jalan sederhana berdasarkan ajaran kitab suci. Hidup selaku seorang anak kecil, penuh cinta dan iman kepercayaan akan Allah dan penyerahan diri yang total dengan perasaan gembira. Demi cita-cita itu, ia melakukan hal-hal kecil dan kewajiban-kewajiban sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, karena cinta kasihnya yang besar kepada Allah Bapa di surga. Ia sedih sekali melihat banyak orang menyakiti hati Yesus dengan berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Untuk mempertobatkan orang-orang berdosa itu, ia mempersembahkan dirinya sebagai korban pemulih dosa-dosa. Ia rajin berdoa dan melakukan tapa bagi semua orang berdosa. Ia juga berdoa bagi para misionaris dan kemajuan kerajaan Allah di seluruh dunia. Teresia akhirnya menderita sakit paru-paru yang parah. Selama 2 tahun, ia menanggung beban penderitaan itu dengan gembira. Penyakit ini kemudian merenggut nyawanya pada 30 September 1897 di biara Lisieux. Sebelum mengembuskan napasnya yang terakhir, ia berjanji untuk menurunkan hujan mawar ke dunia. Janji ini sungguh terpenuhi karena banyak karunia Allah diberikan kepada semua orang yang berdoa dengan perantaraannya. Teresia meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, 24 tahun. Ia mewariskan suatu catatan riwayat pribadinya yang dituliskan atas permintaan pemimpin biara yang berjudul Kisah Suatu Jiwa. Di dalamnya ia menunjukkan bahwa kesucian hidup dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, hina, dan biasa-biasa saja orang itu. Caranya ialah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas-tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Teresia adalah seorang suster Karmelit yang terkenal di Prancis pada abad ke-20. Pada tahun 1925, ia digelari sebagai santa oleh Paus Pius ke-11 yang menduduki tahta suci dari tahun 1922 sampai 1939 dan diangkat sebagai pelindung karya misi gereja. Kemudian, oleh Paus Pius ke-12 yang menduduki tahta suci dari tahun 1939 sampai 1958, Teresia diangkat sebagai pelindung Prancis.